Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke sini sesuai yang disampaikan dari pembawa acara tadi, bahwasanya saat ini adalah mengenai penyampaian quorum rapat. Setelah tadi dicek daftar hadir RAT Koperasi Karyawan Surya Abadi PT Fajar Surya Wisata Tbk tahun buku 2022, dari pengurus hadir 5 orang 100%, kemudian pengawas hadir 3 orang 100%, kemudian wakil anggota 36, berarti 100% hadir semua Bu Is ya. Oke, kemudian dari manajer koperasi, karyawan koperasi dan juga tamu undangan hadir 26, total 71%. Jadi secara quorum sesuai dengan aturan anggaran dasar dan ART Koperasi Karya Surya Abadi, bahwa RAT ini dinyatakan sah diwakili oleh 100% wakil anggota. Dulu belum ya. Ya, selanjutnya Pak Dadang. Selanjutnya itu laporan pertanggungjawaban pengurus. Wakil anggota sudah hadir semua ya? Oke. 80% ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sudah mempunyai apa yang ada di tangan, yang itu berupa laporan tahunan. Di situ dari mulai prakata, kemudian daftar isi, kemudian berita acara RAT, selanjutnya ada company profile, selanjutnya ada LPJ pengurus, selanjutnya ada laporan keuangan dan statement dari external audit, kemudian selanjutnya ada laporan pertanggungjawaban dari pengawas, kemudian selanjutnya adalah ada RKR RPBK yang sudah kita putuskan di 10 Desember tahun 2022. Itu rangkaian-rangkaian dari laporan tahunan tahun RAT KKSA tahun buku 2022. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus. Yang pertama kita sampaikan bahwa laporan tahunan ini formatnya agak sedikit dirubah. Yang pertama company profile. Kenapa company profile? Jadi kita kan ada kaitannya dengan eksternal, baik itu dengan dinas, baik itu Dekopinda, kemudian juga ada kalang-kalangan yang memang kita mempunyai hubungan, diantaranya perbankan, kemudian juga ada PDB dan lembaga-lembaga lainnya, bahwasanya mereka pasti akan menanyakan company profile koperasi kita tuh sejauh mana sih. Makanya yang pertama kita tempatkan adalah mengenai company profile. Sebenarnya di company profile itu sudah dicantumkan semua mengenai seluk-beluk SKKSA dari mulai A sampai Z, dari mulai kelembagaan sampai dengan laporan keuangan dan lain-lainnya, dan juga aktivitas-aktivitasnya, termasuk beberapa mitra strategis dari KKSA. Oke, saya akan membaca di halaman laporan pertanggungjawaban, yaitu dimulai di halaman 18. Beberapa mungkin teman-teman sudah baca mengenai kelembagaan PES operasional. Jadi LPJ pengurus itu bertanggung jawab terhadap rencana kerja dan RAPBK yang sudah disampaikan di 8 Desember 2021, sudah diberita acarakan, kemudian realisasinya di tahun 2022 seperti apa, itu yang kami pertanggungjawabkan di sini di depan. Yang pertama mengenai review dan update perizinan koperasi halaman 18. Silakan teman-teman buka, bahwasanya di situ ada yang beberapa terrealisasi, ada juga yang tidak. Kalau yang terrealisasi saya skip ya, karena memang diyakinkan bahwa itu 100% sudah terrealisasi antara rencana kerja versus pelaksanaannya. Yang belum terpenuhi selanjutnya adalah mengenai melengkapi yang halaman 20, melengkapi SOM dan SOP. Halaman 20 kemudian dilanjut 21 itu belum terrealisasi sepenuhnya. Jadi teman-teman, sebagai bentuk koperasi yang modern dan tertib administratif, bahwa kita harus mempunyai SOP, standar operating procedure, kemudian SOM, standar operating management, disertai dengan Persus sebagai turunan dari adanya ADART. Nah, di sini belum kita penuhi sebelumnya karena memang cukup rumit secara administratif, dan memang dari sisi load kerja dari pengurus sendiri ya luar biasa lah dalam mengembangkan KKSA. Maka di sini ada alasannya juga, load kerja pengurus serta waktu terbatas menjadikan rencana kerja melengkapi SOP, SOM lebih lengkap belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Hal ini juga dikarenakan tahun buku 2022 lebih difokuskan kepada pemenuhan tarif legal formal koperasi, lebih khusus lagi PAD. Alhamdulillah kita 2022, tepatnya di akhir tahun 21 Desember 2022 kita PAD sudah selesai. Maka itu
Setelah PAD dan ART kita direvisi, dikoreksi dan juga diputuskan, sudah diakte notariskan, maka selanjutnya baru kita akan memperdalam lagi intervensi kepada sistem administratif, yaitu di Persus, SOM dan SOP. Insya Allah akan direalisasikan lebih lengkap lagi dan saya yakin 100% bisa clear di tahun 2023 ini. Karena kita sudah dibantu oleh tim kerja juga sebanyak 5 orang. Oke, kemudian yang selanjutnya promosi terhadap anggota clear itu, kemudian yang terrealisasi saya skip, silahkan teman-teman baca. Yang belum terrealisasi sepenuhnya yaitu mengenai halaman 23 pendidikan anggota. Di sini kita punya program sharing ngopi bareng perkoperasian untuk anggota di Wisma KKSA. Dari target sepanjang tahun seminggu atau 2 minggu sekali, kita baru realisasi 2 kali. Karena memang ternyata antusiasmenya itu minim, sangat minim banget. Ini menjadi pengingat kita semua di sini bahwasanya apa yang disampaikan dari tadi tokoh-tokoh koperasi di Kabupaten Bekasi, dari perwakilan dinas, kemudian dari Dekopinda, kemudian juga dari staf khusus Bupati mengenai koperasi dan UMKM, bahwasanya memang partisipasi anggota itu sifatnya wajib di koperasi. Koperasi itu kalau bicara fitrahnya ya objeknya ya semua, objek subjeknya yaitu anggota gitu kan. Itu kita jangan bicara mengenai belanja dulu di koperasi, kita bicara ngopi bareng di koperasi aja kita agak minim antusiasmenya. Ini menjadi perhatian buat kita semua, termasuk buat saya pribadi. Teman-teman bisa didorong, toh kita istilahnya ngobrol koperasi nih, ngopi itu kan ngobrol pintar gitu kan, supaya apa, kita pemahaman terhadap koperasi, pendalaman terhadap koperasi itu lebih dalam lagi. Itu ini belum terrealisasi sepenuhnya. Dari sepanjang tahun yang direncanakan kita baru 2 kali pertemuan, itu pun yang datang pengurus pengawas, wakil anggota. Anggota ada beberapa yang ikut, tapi ya sangat minim. Ini menjadi catatan kedepannya buat kita. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang terrealisasi silahkan dibaca. Kemudian yang tidak terrealisasi, bidang usaha utama di perdagangan retail halaman 25. Membuka metode pelayanan baru pesan antar kepada anggota untuk pembelian minimal Rp 150.000 rupiah, tidak terrealisasi. Kendalanya di situ ada 1 poin A, B dan C, halaman 25. Silahkan kalau mau teman-teman pertanyakan atau bisa ada sanggahan atau koreksi. Kemudian juga belanja wajib untuk seluruh anggota sebesar 50.000 di tahun 2022 kita tidak terrealisasi karena ternyata baru kita realisasikan di program kerja tahun 2023, yaitu diputuskan di rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja koperasi pada tanggal 10 Desember 2022. Itu alasannya juga ada. Kemudian yang selanjutnya yang tidak terrealisasi yaitu mengenai, sebentar saya cek satu lagi selanjutnya, untuk halaman 30 membuka diversifikasi usaha lainnya. Yang pertama poin G, yang poin pertama yaitu Surya Abadi Car Rental, mencoba menjajaki kemungkinan KKSA memberikan jasa pelayanan rental mobil operasional di PT Fajrul Sirawisesa. Ini belum kita realisasikan. Dari program kerja sebelumnya bahwasanya sudah ada pembicaraan dengan manajemen, sudah ada ya semacam bukan lampu hijau lah, semacam klub bisa loh koperasi itu gitu kan. Akhirnya kan kita mengadakan 1 unit mobil Innova, itu fotonya ada, nomor polisinya B8899 FSW, Innova Matic G tipenya, warna hitam, ya kan. Kemudian belum bisa direntalkan karena ternyata memang dari pihak perusahaan ini masih terikat kontrak dengan Astra Rental Car. Jadi next mungkin ya saya di situ bahasanya bukan tidak mungkin tapi lebih kepada bersabar bahwa mungkin insya Allah koperasi dipercaya pada tahun-tahun berikutnya, gitu kan. Untuk posisi mobil sendiri per hari ini alhamdulillah ada yang rental 1 bulan, ya kan, daripada nganggur. Ada yang rental 1 bulan itu perusahaan, ya. Posisinya di rental salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi, cuman rentalnya dia cuma 1 bulan, nggak kontrak 1 tahun. Tapi ya daripada nganggur di garasi gitu kan, tidak ada yang make. Karena kalau dipakai pengurus kan jadi fitnah juga lagi nanti, ya kan. Padahal itu mobil perlu dipanasin gitu kan, timbang dibawa dari rumah ke pabrik doang jadi ribut gitu kan. Oke, itu kemudian yang selanjutnya yang tidak terrealisasi, memproduksi air minum kemasan dengan brand image KKSA dengan target awal pemasaran adalah anggota di masing-masing departemen di area perusahaan, halaman 31. Itu ada kaitannya dengan yang pesan antar tadi. Jadi memang secara analisa pertama bahwa kita membutuhkan beberapa perhitungan-perhitungan yang lebih detail mengenai usaha ini.
insya Allah dengan memaksimalkan Wisma KKSA sebagai gudang nanti ya di tahun 2023 ini, ya mudah-mudahan harapannya tidak hanya ini, tapi juga kita bisa distribusi air galon untuk anggota-anggota. Otomatis kan kita perlu manpower, perlu kendaraan operasional, itu kan kita harus hitung semua, ya kan, depresiasinya kendaraan berapa, kemudian manpower gajinya berapa, kemudian nilai keuntungan dari usaha itu berapa. Kalau masih minus ya kenapa harus kita jalankan kan gitu kan. Ini masih terus dalam kajian. Tapi kalau next dirasa memang memungkinkan dan dimungkinkan untuk menambah keuntungan KKSA secara perhitungan, secara analisa yang lebih detail, insya Allah akan kita laksanakan. Itu yang tidak terrealisasi. Kemudian supplier kertas, yang poin selanjutnya masih di halaman 31. Supplier kertas itu setelah dibicarakan ke pihak manajemen, dalam hal ini Kang Usman, naik langsung ke direktur dengan Pak Roy, dengan Pak Yus, ada alasan khusus lah, bahwa istilahnya jangan sampai ada tarik ulur kepentingan nantinya, iya kan? Jadi direksi ini mewanti-wanti kalau misal koperasi pegang supplier kertas, dikhawatirkan nanti ada gesekan-gesekan atau bagaimana lah. Mungkin pertimbangan manajemen itu lebih dalam dibandingkan kita. Jadi untuk sementara belum bisa kita realisasikan. Seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya sih yang tidak terrealisasi, yang itu yang masih halaman 31, sosial kemasyarakatan pengembangan potensi ekonomi anggota, yaitu paket perjalanan religi ya. Pertama memang kondisi COVID menuju endemi kemarin itu kan di awal-awal tahun belum bisa, pemerintah belum memutuskan, baru memutuskan endemik itu kan di akhir-akhir tahun 2022. Ya kemudian program kerja kita juga cukup padat, bahkan ada beberapa yang tidak terrealisasi. Makanya untuk yang mengenai umroh yang difasilitasi oleh koperasi ini belum. Tapi ini menjadi program tetap sebenarnya ke depannya. Kalau sudah dimungkinkan regulasi pemerintah sudah dibuka lagi mengenai perjalanan religi keluar gitu kan, insya Allah koperasi tetap komitmen. Jadi 50% biaya dari anggota, kemudian 50% berupa sifatnya pinjaman tanpa bunga. Itu didanai oleh koperasi. Nanti tahun ini kita coba lagi jajaki kerjasama dengan biro-biro perjalanan, baik itu umroh atau perjalanan religi lainnya, supaya kita bisa realisasikan. Next pasti akan dibahas di rapat wakil anggota tribulanan. Itu tidak terrealisasi. Kalau lain-lainnya kita alhamdulillah sosial kemasyarakatannya, CSR kita sekarang bekerja sama dengan manajemen dan juga serikat pekerja. Jadi sinergitas trilogi ini, trilogi antara manajemen perusahaan, serikat pekerja dan koperasi terus kita perkuat. Karena memang ya alhamdulillah dengan banyak orang yang memang turun langsung, kerja langsung, ya kita lebih mudah lagi di dalam pelaksanaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai target, ini yang ditunggu teman-teman ya. Target kita tahun 2022 adalah sebesar 2,4M, 2,446. Ini dengan berat hati saya sampaikan bahwa ini kita tidak mencapai target. Kita pendapatan tahun 2020 adalah sebesar 2,197.893.760 atau 2.197.893.760 rupiah, atau sebesar 89,85% dari target. Kalau dari pencapaian tahun lalu kita ada kenaikan sebesar 48,1 juta atau naik 2,24% dari tahun sebelumnya. Tetapi masih belum mencapai target. Yang menjadi catatan di kami adalah analisa kami bahwa memang load pinjaman ini luar biasa, teman-teman. Kita punya kemampuan internal itu antara 1,2 maksimal 1,5 miliar per bulan untuk pencairan pinjaman anggota, tetapi pada realisasinya pelaksanaannya rata-ratanya adalah 2,082 miliar atau 2,1 miliar lah anggap kita genapkan. Jadi masih ada 600 atau 582 juta yang masih minus untuk pencairan. Otomatis kita mempergunakan pihak ketiga. Tadi kenapa kita menggunakan LPDB? Ya mudah-mudahan ya kita bisa ketergantungan terhadap bank ini bisa kita kurangi. Kalau kita belum bisa mandiri dari simpanan wajib, teman-teman belum bisa menaikkan simpanan wajib selanjutnya dari 200.000, otomatis kita harus bisa menggandeng rekanan penyedia permodalan yang rate-nya atau bunganya lebih rendah dari perbankan. Di antaranya ya paling atau yang pasti itu yang memberikan rate rendah itu ya pasti pemerintah. Tidak mungkin perbankan. Karena apa? Kalau perbankan itu kan memang rate-nya itu ditentukan oleh suku bunga BI gitu kan. Ketika suku bunga BI, maka kemudian suku bunga perbankan juga pasti naik. Nah, kalau rate pemerintah itu kan sifatnya adalah dana kalau setelah pasca Covid itu ada namanya PEN, dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional.
Jadi beberapa kementerian ini dibekali dana dari pemerintah triliunan bahkan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia itu supaya tidak menjadi resesi, ya kan? Bahwa supaya bisa menekan inflasi, maka si kementerian itu dibekali itu duit tuh dari dana APBN. Tujuannya apa? Untuk disalurkan ke koperasi dan UMKM. Nah, alhamdulillah kita sudah LPDB sudah dapat, meskipun nilainya belum terlalu signifikan 2,5 miliar. Tapi kalau orangnya udah nggak ada sih, memang kalau LPDB itu kalau sudah mengucurkan pinjaman itu ribetnya luar biasa. Seumur-umur KKSA minjem duit, saya dari koperasi dari 2013 sampai 2022 yang paling ribet itu ya itu LPDB. Tapi ketika sudah cair, oh iya memang ternyata rate mereka rendah karena 5% sliding. 5% sliding itu 0,2 per bulan teman-teman. Kalau perbankan itu 11,75 Bu Is ya? Apa 10,75? 11,75. Bayangin itu 5% sama 11 aja udah setengahnya kan? Nah kalau perbankan tuh BJB yang paling murah, kita anggap paling murah itu 11,75%. Efektif. Jatuhnya kalau apalagi pinjaman anggota itu kan dana administrasinya, provisi, perolehan, asuransi ditanggung siapa? Teman-teman kalau pinjam 30 juta dipotong enggak? Nah beban asuransinya tahu enggak kemana? Beban koperasi. Nah makanya kan pendapatannya susah kalau kita mencapai, kalau pengen ngomong kosong, kalau ngomong prestasi, saya bikin aja target 2 miliar selesai. Pasti tercapai enggak? Tercapai. Atau misalnya saya pengen target 2,5 tercapai, gampang, saya naiki suku bunga, teman-teman mau enggak? Bener enggak? Kalau suku bunga naik itu pendapatan naik, bener enggak logikanya? Iya, makanya teman-teman ketika dipaksakan untuk menaikkan simpanan wajib sebesar 100.000 tanggal 1 Mei 2022, itu menjadi langkah awal kemandirian. Sebenarnya itu langkah awal, terlambat tapi tidak masalah, ya kan? Sisanya pengurus berpikir keras bagaimana caranya dengan ketergantungan pinjaman terhadap KKSA ini supaya mendapatkan dana murah dari mana, ya kan? LPDB kita sudah dapat, kita sekarang lagi penjajakan ke PIP, Pusat Investasi Pemerintah, itu gudangnya duit Kementerian Keuangan. Kita lagi coba, lagi pendekatan, udah dalam 2 bulan ya Pak Usman ya? Sudah dalam 2 bulan ini kita coba terus nih pendekatan. Teman-teman nggak tahu, saya sama Kang Usman tuh di Jakarta di Cikini sampai 2:30 dini hari. Itu nyari duit murah. Itu teman-teman perlu tahu. Supaya apa? Ini nih nggak cuma tema, ya kan? Nggak cuma jargon bahwa kita harus mandiri, tapi caranya bagaimana? Kecuali bisa cepat itu apa? Kalau rekan-rekan menaikkan simpanan wajib menjadi 500.000. Udah siap? Belum kan? Tuliono digantung sama security, ya kan? Imam digantung sama orang gudang jadi, ya kan? Baru kemarin lu naik 100, sekarang udah naik lagi jadi gope, ya kan? Ribut udah pasti tuh. Ya, kebijakan tidak populer, tapi tidak masalah buat kami di kepengurusan, itu menjadi tanggung jawab melekat. Bagaimana caranya kita punya jargon harus mandiri, ya kita harus cari, ya kan? Itu yang yang mengenai target tadi. Jadi teman-teman, harapannya kenapa potensi? Kalau saya bilang potensi kita itu koperasi itu pendapatannya bisa 5M, itu bukan main, bukan angka kosong, bukan hoax, ya kan? Baca teman-teman di laporan keuangan, biaya bank kita berapa? Total berapa Bu Is? 2,9 tambah 305, 3,2 miliar pendapatan kita nguap, dimakan bank. Makanya BJB ngasih door price-nya 13 barang bang, 20 juta paling lah, kita 3,2 miliar. Nggak ada, ini orang BJB-nya nggak datang gitu maksud saya itu. Nah ini menjadi pemikiran keras buat kita, bener nggak? Lah kalau sekarang pendapatan kita berapa di situ? 2,197, anggap 2,2 miliar. Ya, ditambah 3,2 berapa? 5,5 itu yang harusnya menjadi SHU kita. Kalau teman-teman 800.000 harusnya 1,6, bener nggak? Ya udah naiki simpanan wajib kapan? Wok. Ya kan kalau ditantangin kayak gitu lagi repot ya kan. Nah itu makanya jadi mohon maaf teman-teman kalau saya bilang hilangkan prinsip. Kita ini bicara tadi mendatangkan Kang Merdi itu sengaja buat apa? Brainwash kita, cuci otak kita, berkoperasi yang baik itu bagi seperti apa sih gitu kan? Jangan teman-teman ini seperti kapitalis, modalnya pengen dikit, untungnya pengen gede. Fakta kan? Ya kan, SHU kudu tercapai gitu kan, tapi naik simpanan wajib bentar dulu, ya kan? Pengurus dihajar SHU, pokoknya usaha-usaha yang lain, catering, pokoknya harus pelayanan pagi biar banyak, kalau perlu 3 shift.
Padahal tadi Kang Merdi sudah menyampaikan bahwa koperasi itu fitrahnya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kebutuhannya itu harusnya ke koperasi. Ya belanja wajib 50.000 aja ribut kita. Ada salah satu anggota yang keluar ditulis di situ bahasanya keberatan menjadi anggota koperasi. Kenapa koperasi memaksa belanja, mengadakan belanja wajib 50.000? Saya langsung tanda tangani, udah lu keluar. Nggak pakai ribet saya, bener. Berarti kan apa? Nggak paham fitrah koperasi kan? Jadi jangan berpikir ketika bicara di sini keras itu hal benci, enggak. Kita bagaimana caranya ini menjalankan koperasi yang memang secara fitrahnya ya memang seperti itu. Kalau teman-teman nggak belanja di situ, berarti SHU koperasi belanja itu ya coret aja gitu kan? Tapi teman-teman bisa bedakan, yang belanja sekarang itu dapat SHU-nya alhamdulillah tuh lumayan, lebih besar. Karena apa? Pendapatan koperasi yang didapatkan dari koperasi suplai ke perusahaan itu masuknya ke retail loh. Pendapatannya misalnya contoh 100.000, yang toko 100.000, yang harusnya biasanya SHU-nya terhadap 100.000 sekarang terhadap 200.000. Untung, makanya tadi belanjalah di koperasi, belanja 50.000 aja ribetnya minta ampun, sampai pending 1 tahun. Nggak apa-apa, itu memang fungsi kita. Kepengurusan, kepengawasan, wakil anggota memberikan edukasi terhadap anggota. Kalau koperasi mau maju, jangan dimulai dari luar, tapi dari dalam. Teman-teman beraktivitas, perbanyak belanjanya, insya Allah. Ya, oke, itu yang disampaikan dari satu hal terakhir, bahwasanya kemandirian itu sebuah keharusan. Kalau kita sudah mulai di tanggal 1 Mei 2022 kita menaikkan simpanan wajib 100.000, berarti di situ kita sudah mulai menyadari bahwa kemandirian itu memang harus. Ingat, potensi pendapatan koperasi itu tadi sudah dibilang, kita sekarang dapatnya 22,2 M. Totalnya itu bisa 5,5 itu minimal. Atau 5 M lah anggap. Itu potensi koperasi kita. Sebenarnya malu sih kalau dibilang koperasi besar, juara kedua terbaik di Kabupaten Bekasi, tetapi sebagian SHU-nya digondol keluar. Ya, kalau koperasi terbaik itu ya 5,5 M-nya dimakan sama anggota seharusnya. Itu menjadi pemahaman, menjadi kritik saya juga sebagai ketua koperasi di depan, kritikan buat teman-teman anggota. Kalau koperasi mau besar itu bukan tergantung ketuanya, bukan tergantung pengawasnya, bukan tergantung manajer koperasinya, tetapi bagaimana aktivitas teman-teman memaksimalkan transaksinya di koperasi. Oke, itu yang disampaikan dari LPJ pengurus. Mangga silahkan. Ada ini ya Pak Endang. Yang selanjutnya itu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus seperti itu. Nanti ada pandangan umum setelah laporan dari pengawas. Itu yang bisa kami sampaikan di LPJ pengurus. Harapannya tidak ada gading yang tidak retak. Kami hanyalah manusia biasa berlima. Saya sebagai ketua bertanggung jawab. Saya selalu sampaikan secara moral, secara material. Saya berada di depan sini bertanggung jawab penuh terhadap apa yang disampaikan di sini. 100% bahkan 1000%. Ya. Diterima tidaknya ya mangga teman-teman nanti yang menanggapi. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Hiti mengenai sesinya laporan ke pengawasan. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjuti dengan laporan dari tim pengawas yang akan disampaikan oleh Bapak Esti. Waktu di tempat kami persilakan.